Oke, selamat siang, sore, ataupun malam untuk Bu Dewi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan membahas tentang materi investment. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Dengan saya, Michael Gordon Gunawan dengan NIM 2023506163 dan rekan saya yaitu Kevin Nelson Erastus Silaban dengan NIM 2023500034. Terus adalah Albert Reynaltan dengan NIM 2023500125 dan ada Joshua Nicholas dengan NIM 2023500151 dan ada Revita Putri Anjani dengan NIM 2023500208 dan yang terakhir itu ada Revalina Adelia Gustiar dengan NIM 2023501219. Oke. Nah, langsung masuk saja ke soalnya. Yang soalnya itu ada PT Berjaya Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang telah berdiri dari tahun 2020 dan berikut adalah beberapa sekuritas yang dimiliki PT Berjaya Makmur per tanggal 31 Desember 2023. Nah, untuk detailnya bisa dilihat sendiri. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan dari soalnya. Oke, untuk mempermudah kita bikin tabelnya dulu dari sekuritas yang kita punya. Yang kita bisa lihat sendiri dari ada Suksesco, PT Jaya, dan PT Maju. Di mana PT Suksesco itu kita memiliki ownership sekitar 16% yang dapat diklasifikasikan sebagai trading. Dan untuk Jayako sendiri, kita punya ownership sebesar 25% dan karena dia di atas 20% itu bisa masuk di kategori equity method. Nah, untuk nomor satu itu ada menerima pembayaran bunga dari PT Maju. Nah, jurnalnya itu adalah cash dan interest receivable. Nah, untuk detailnya sendiri itu ada shares own dikali dengan cost shares dikali dengan 8% yaitu interest rate-nya, terus kita kali 6/12 karena dia disesuaikan setiap 6 bulan sekali buat buat interestnya. Nah, untuk detailnya itu karena kita memiliki 15.000, terus kita kali dengan cost-nya sebesar 0 dan hasilnya makanya didapat 0 karena udah langsung 0 gitu. Oke. Oke, selanjutnya itu di tanggal 3 Januari ini tuh di mana dia menjual 5.000 lembar obligasinya pada PT Maju dengan harga per lembarnya itu $315. Nah, di mana jurnal dari 3 Januarinya ini tuh ada cash di debit pada gain on sale of investment dan juga debt investment karena kita menerima uang, jadi di mana 5.000 lembarnya itu nanti dikali sama harga per lembarnya itu yaitu 315, di mana dapat hasilnya itu 1.575.000. Nah, di mana karena kita menjualnya itu lembar obligasi, jadi kita pakai debt investment. Jadi yang kita jual itu 5.000 dikali sama cost per share-nya. Jadi di mana cost per share-nya itu dia masih 0 gitu. Jadi di mana didapetinnya debt investment-nya itu yaitu 0. Terus di mana kita di sini juga adanya gain on sale of investment. Jadi di sini yaitu sebesar 1.575.000. Terus di tanggal 20 Februari, oh ya, di 3 Januari ini tuh kita juga ada penambahan ada pengurangan pada PT Maju gitu. Nah, juga ada notes-nya itu dia tidak perlu adjust karena bunganya itu pendapatan bunganya itu udah diterima gitu pada kita. Terus di 20 Februari itu tuh membeli 20.000 lembar saham dari Smartco dengan harga per lembarnya itu $200 per lembarnya. Nah, di mana jumlah lembaran dari saham Smartco-nya itu yang beredar itu adalah 200.000 lembar dan diklasifikasikan sebagai non-trending securities-nya. Nah, di mana di tanggal 20 Februari jurnalnya itu equity investment pada cash, yaitu karena kita tuh menjual lembar saham, jadi di mana kita munculkan equity investment dan kita mengeluarkan cash gitu. Nah, di mana di sini yang kita beli yaitu 20.000 lembar dikali sama per share-nya itu harga lembarnya itu yaitu 200. Jadi di mana di sini dengan dapat nominal 4 juta gitu. Di mana di Smartco-nya itu juga mengalami penambahan yaitu 20 lembar saham. Selanjutnya ini sama teman saya.
Jadi pada tanggal 1 Maret ini kita membeli tambahan 5.000 lembar saham Jayako dengan harga beli yang sama pada transaksi sebelumnya dengan kepemilikan saham PT Jayako sebesar 28%. Nah, jadi karena kepemilikan sebesar 20% sudah pasti masuk ke dalam equity method, yang dimana kita akan menerbitkan equity investment pada di debit dan cash pada kredit, karena kita membelinya dengan uang kas, sudah pasti cashnya akan berkurang. Jadi dengan harga 5.000 lembar yang tertera pada soal dan tahun sebelumnya itu sebesar 215. Jadi didapat hasil sebesar 1.075.000 pada equity investment dan juga cash. Nah, kita akan buat note supaya tidak kesulitan dalam nanti melakukan adjusting, di mana Jayako ini menambahkan 5.000 lembar. Selanjutnya pada tanggal 15 April, kita itu menjual 10.000 lembar saham Suksesco dengan harga 265 per lembar. Jumlah lembar saham Suksesco yang beredar adalah tetap. Nah, jadi karena kita menjual sahamnya Suksesco ini, kita sudah pasti menerima cash sebesar 2.650.000. Angkanya dapat dari mana? Yaitu tadi 265 lembar dikali dengan 10.000 lembar sahamnya. Terus kita sudah pasti akan mendapatkan gain on sale sebesar 150.000. Nah, ini angkanya dapat dari mana? Kita lihat dari transaksi sebelumnya. Nah, kita tuh beli pada saat itu tuh ada equity investment sebesar 10.000 dan dikali 50.000. Dan hasil equity investment ini sebesar 2.500.000. Untuk mendapatkan gain on sale-nya itu tinggal dikurangin aja 2.650.000 dikurang 2.500.000 dan akan didapatkan sebesar 150.000. Nah, karena kita ngejual sudah pasti saham kita sudah pasti berkurang sebesar 10.000. Next. Nah, kita masuk ke tanggal 1 Juni yang dimana membeli 25.000 lembar saham Cleverco dengan harga cost-nya itu 275. Nah, jumlah lembaran saham Cleverco yang beredar ini sebanyak 100.000 lembar. Nah, jurnalnya pada 1 Juni ini equity investment pada cash, yang dimana cara menghitungnya ini 25.000 yang dia beli dikali harga cost per share-nya 275. Jadi 6.875.000. Terus kita juga perlu buat notes atau pengingat supaya kita bisa ingat, nggak perlu cari-cari lagi, karena dia beli 25.000 otomatis lembarnya bertambah 25.000. Lalu pada tanggal 1 Juli ini PT Maju membayar bunga kepada PT Berjaya Makmur, di mana jurnalnya ini cash pada interest revenue. Nah, cara perhitungannya ini dalam kurung 15.000 dikurang 5.000 dikali 0, karena udah ada dikali 0 pasti hasilnya udah langsung 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober membeli 10.000 lembar saham obligasi SNCO dengan harga 425 per lembar dan memiliki par rate bunga itu 10% dan dalam jangka waktu 5 tahun dan diklasifikasikan sebagai hard for collection. Nah, jadi di sini jurnalnya itu karena membeli lembar saham obligasi, jadi debt investment pada cash dengan 4.250.000, yaitu 10.000 yang dibeli dikali 425. Jadi di sini SNCO ini bertambah 10.000. Selanjutnya tanggal 1 November menjual 5.000 lembar saham Smart CO dengan harga 215 per lembar. Jumlah lembar saham Smart CO itu yang beredar adalah 300 lembar. Jadi di sini jurnalnya itu cash sebesar 1.075.000, itu dari 5.000 dikali 215. Nah, di sini kita mencari equity-nya dulu, equity investment dapat 1 juta dari 5.000 dikali 200. Lalu kita di sini dapatnya gain on sale of investment-nya itu 75.000, dapat dari 1.075.000 dikurang 1 juta, jadi 75.000. Karena kita menjual, jadi Smart CO itu berkurang sebesar 5.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu pada akhir periode, kita memiliki investasi yaitu Suksesco dengan share outstanding perusahaannya yaitu sebesar 312.500. Nah, sedangkan kepemilikan kita itu sebesar 12,80%. Lalu yang lembar saham yang kita miliki yaitu sebesar 40.000 lembar dengan cost per share-nya yaitu 250 per lembar. Lalu ada Jayako dengan share outstanding itu 160.000
714. Nah, kepemilikan kita ada sebesar 28% dengan total share-nya itu 45.000 lembar dengan cost masing-masing lembarnya yaitu 215. Lalu untuk Depco, kita ada miliki PT Maju yaitu sebanyak 10.000 lembar itu dengan cost 0. Lalu ada Smartco yaitu share outstanding-nya ada 200.000 lembar. Nah, kepemilikan kita ada sebesar 7,5%. Dengan lembar sahamnya itu ada 15.000 lembar. Dengan cost masing-masingnya itu 200 per lembar. Cleverco. Selanjutnya Cleverco, kita dengan share outstanding yaitu 100.000 lembar. Kepemilikan kita di sana itu ada 25% dengan 25.000 lembar yang kita miliki dan cost-nya yaitu sebesar 275 per lembar. Lalu ada Shineco atau dalam kurung itu debt investment atau investasi utang, itu kita memiliki 10.000 lembar dengan masing-masing cost-nya itu 245 per lembar. Lalu klasifikasinya yaitu yang pertama untuk sukses code itu klasifikasinya trading dengan income loss yaitu 100 juta. Nah, yang dividen mereka bayarkan itu ada sebanyak 50 per lembar dan memiliki fair value yaitu 260. Selanjutnya itu Jayaco kita klasifikasikan menjadi equity method yaitu dan memiliki income sebesar 135 juta dengan dividen 5 juta dan fair value-nya menjadi 225. Lalu yang untuk PT Maju yaitu debt. Nah, kita klasifikasikan sebagai trading. Kita mengalami loss sebesar 10 juta dividen yang ada dan fair value-nya menjadi 300 per lembar. Selanjutnya itu ada Smartco diklasifikasikan sebagai non trading. Kita memiliki income sebesar 150 juta, dividen per lembarnya itu 40 dan fair value-nya itu 215. Selanjutnya itu Cleverco kita klasifikasikan sebagai equity method. Income loss-nya itu kita sebesar 30 juta. Nah, mereka tidak membayarkan dividen. Habis setelah itu fair value-nya menjadi 270. Selanjutnya itu ada Shineco. Kita klasifikasikan menjadi HFC dan income 80 juta, dividen yang dibayarkan sebesar 25 juta dan fair value-nya menjadi 450. Next. Nah, untuk adjusting interest-nya itu untuk equity investment yang trading, total fair value-nya itu menjadi 10.400.000. Total cost-nya itu ada 10 juta dan kita mengalami gain yaitu sebesar 400.000. Untuk sukses kok kita di akhir periode kita adjust dengan jurnal yaitu fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 400.000. Lalu cash yaitu sebesar 40.000 kali 50 pada dividen revenue menjadi cash 2 juta dan dividen revenue menjadi 2 juta. Selanjutnya. Untuk equity investment non trading total fair value-nya itu ada 3.225.000. Angkanya didapat dari 15.000 dikalikan 215. Untuk total cost-nya itu menjadi 3 juta, dapat dari 15.000 dikalikan 200. Nah, kita mendapatkan gain yaitu sebesar 225.000. Untuk jurnalnya itu ada equity investment pada unrealized holding gain or loss income. Nah, angkanya itu didapat dari 3.225.000 kali 3 juta.
dikurangi 3 juta. Maka hasilnya dapat untuk jurnalnya sebesar 225.000 di equity investment dan UHGL-nya menjadi 225.000. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.